Kenalkan, nama saya Willy Siti Lukai. Saya dari Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan membahas beberapa grafik dan angka yang akan ditampilkan tentang neraca pendidikan tahun 2019 mengenai neraca pendidikan Maluku yang diterbitkan oleh pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Kepulauan. Selamat menyaksikan. Inilah neraca pendidikan daerah 2019 Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya akan membahas dalam grafik dan angka indeks anggaran program urusan Dinas Pendidikan. Pada pembagian pendidikan di seluruh Indonesia dari urutan Maluku ke kabupaten, pada pembagian pendidikan terlebih dahulu harus mengetahui pendidikan di Indonesia seperti apa, kemudian kita berpindah ke kabupaten kota, dalam hal ini Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada neraca pendidikan daerah ini merupakan salah satu daerah yang kualitas pendidikannya masih sangat rendah karena ada berbagai faktor, entah itu dari dalam maupun luar. Neraca pendidikan daerah 2019 di Kabupaten Maluku Barat Daya itu, pendanaan pendidikan didapat dari anggaran pendapatan daerah 1,112,33 miliar yang di dalam diagram lingkaran terdapat non-program urusan pendidikan sebesar 914,0 miliar, sehingga dana daerah diagram berikutnya juga merupakan tren alokasi anggaran program urusan pendidikan di luar transfer daerah atau di luar daripada itu, menurun sekitar 10,02%. Sementara alokasi anggaran bantuan pemerintah yang terdapat pada tabel merupakan program urusan pendidikan dari 11 kabupaten Maluku Barat Daya. Diurutkan 10 dari 11 kabupaten dengan anggaran 10,02%. Ini dari 17,82%, yang kemudian semua ini dilihat dari indeks pembangunan manusia. Kabupaten Maluku Barat Daya dilihat dari terapan lama sekolah dan rata-rata sekolah. Data pendidikan daerah Maluku Barat Daya itu sebesar 350 yang dihitung dari jenjang PAUD sampai jenjang SMK. Peserta pendidik sebanyak 25,466 dilihat dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ruang kelas sebanyak 1,481 dari pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMK. Tenaga pendidik sebanyak 312 dan rombel 1,599 dilihat dari jenjang PAUD sampai jenjang SMK. Data rasio pendidikan terdapat siswa, guru PNS, rombel siswa, dan ruang kelas rombel. Di sini saya akan membahas jumlah siswa yang putus sekolah dan yang mengulang. Pada bagian ini menggambarkan banyak dan sedikitnya beberapa yang putus sekolah dan harus mengulang. Ini merupakan salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya di Maluku Barat Daya, akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pendidikan. Dilihat dalam diagram berikut, maka dapat disimpulkan bahwa dari jumlah siswa yang putus sekolah, yang paling banyak terjadi pada jenjang pendidikan SMP, yakni sebesar
sebesar 107 dan untuk jumlah yang mengulang paling banyak adalah jenjang pendidikan SD, yakni sebesar 420 yang harus mengulang. Maka dapat disimpulkan bahwa sedikit atau sebagian kecil dari siswa yang sekolah hingga tingkat SMA atau SMK, maka yang akan melanjutkan studi lanjut sebesar 30% dari jumlah di atas karena banyak yang putus sekolah dan yang terjadi pada jenjang SMP. Dengan demikian, yang berminat 30% dan 10% memilih untuk tidak melanjutkan studi, sementara yang putus sekolah 60%. Urutan kabupaten kota di Maluku, khususnya Maluku Barat Daya, menduduki urutan ke-10 dari 11 kabupaten yang pendidikannya masih rendah akibat kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan serta mutu dari pendidikan, pendidik dan siswa yang tidak mampu untuk memahami pendidikan agar mencapai kualitas yang bagus. Harus ada kualitas bagus lagi dari guru maupun siswa. Untuk menghasilkan pendidikan yang kualitas baik, ada indeks pemetaan guru PNS yang terdapat pada diagram batang tersebut, yang jika dijelaskan semakin mendekati titik nol, maka semakin merata pula untuk guru menurut usia. Terdapat juga pada gambar guru SD dan SMA, guru PNS dan bukan PNS.